mulai ya. Jadi chapter 8 ini bahas tentang Control for Information Security. Nah, tujuan pembelajarannya menjelaskan bagaimana keamanan, dan ada 4 prinsipal ya dalam rangka kerja kepercayaan layanan ya, Trust Services Framework. Ada 4 prinsipal yang dimasuk di dalam Trust Service Framework itu, bagaimana keempat faktor tersebut bisa mempengaruhi reliabilitas dari sistem. Nah, nanti ini kita harus memahami, kita coba lihat nanti ya. Kemudian kedua juga dijelaskan tentang konsep fundamental, ada 2, why information security is a management issue, dan yang kedua time-based model of information security. Ini konsep teoritis ya. Pertama bahwa keamanan informasi itu merupakan isu manajemen, dan yang kedua ada model berbasis waktu tentang keamanan informasi. Terakhir akan dijelaskan, didiskusikan langkah-langkah yang dilakukan oleh para kriminal untuk mengeksekusi serangan yang mereka targetkan, yaitu khususnya terhadap sistem informasi organisasi. Ya, jadi kita memahami cara berpikir kriminal pada saat mereka akan menyerang sistem informasi suatu organisasi. Nah, tadi Trust Service Framework ya. Jadi dalam framework layanan yang dipercaya ya, layanan IT itu bisa dipercaya kalau memenuhi 5 prinsip ini ya. Prinsip pertama, harus aman ya, harus menjamin keamanan. Itu keamanan apa? Jadi akses ke dalam sistem dan ke dalam data itu terkendali atau dikendalikan dan terbatas hanya kepada pengguna-pengguna yang sah ya, yang legitimate. Jadi pertama sekali suatu kerangka IT itu bisa kita percayai itu kalau aman gitu ya. Aman itu apa? Aman itu sistem informasinya itu bisa terlindungi. Aksesnya hanya untuk orang-orang yang betul-betul sudah dipercaya gitu ya. Jadi misalnya kita di kampus PKN ya, ada informasi-informasi hanya untuk dosen, gitu kan? Misalkan apa? Hanya untuk dosen itu bagaimana nilai kita olah gitu ya, nilai kita olah. Nah itu misalnya tidak harus diketahui mahasiswa gitu ya, sebelum waktunya atau memang sampai tidak akan pernah dibuka ya pada mahasiswa. Maka aksesnya itu memang hanya untuk dosen. Mahasiswa diharapkan tidak bisa ya. Jadi mungkin ada yang mencoba untuk masuk ke situ, gitu. Tapi dengan security yang bagus, maka harus dijamin bahwa itu tidak terlindungi. Apalagi oleh di luar organisasi kampus ya, misalkan dari hacker. Jadi harus dipastikan itu tidak bisa diakses. Nah, yang kedua prinsipnya confidentiality. Nah, ini harus dipahami ya. Ini sedikit agak kabur maknanya. Kita harus pegang definisi ini ya. Itu sering ketukar-tukar dengan privacy. Jadi confidentiality ini beda dengan privacy ya. Jadi kalau confidentiality itu kaitannya dengan data organisasi yang sensitif. Data organisasi yang sensitif ini harus bisa dilindungi. Apa data organisasi yang sensitif ya? Misalkan resep ya, kalau restoran itu terkenal ya, disenangi oleh para pelanggannya itu gara-gara rasanya enak gitu ya, rasanya enak. Nah, bagaimana dia meracik bahan gitu ya, itu merupakan rahasia bisnis, confidential ya, harus terjaga.
Nah, bagaimana dia menjaga rahasia bisnisnya ini juga merupakan cara ya yang menjamin bahwa kalau itu dimasukkan di dalam IT ya, kalau bisa konfidensial seperti itu berarti layanan IT ini bisa dipercaya. Jadi konfidensial itu kaitannya dengan organisasi ya, data organisasi yang sensitif. Nah, kalau privacy itu kaitannya dengan orang, individu gitu ya. Jadi konfidensial ini kaitannya dengan organisasi, ada bisnis, rahasia bisnis gitu ya. Ada apa lagi ya? SOP ya, SOP perusahaan itu kan beda-beda ya. Dia semakin bisa bergerak cepat itu semakin bagus kan. Nah, jadi bagaimana mereka merancang supaya bisa lean ya, bisa bekerja dengan cekatan gitu. Itu kan hasil mereka belajar ya selama beberapa tahun gitu ya. Mereka menemukan pola komunikasi yang terbaik. Nah, ini merupakan rahasia juga ya, jangan sampai diketahui oleh pesaing. Nah, kalau ada orang yang kemudian membocorkan rahasia bisnis tersebut, berarti prinsip confidentiality kita tidak terlindungi namanya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjamin IT kita itu ya konfidensial. Nah, yang ketiga tadi privacy ya. Ini sedikit sering kabur dengan confidentiality. Jadi kalau ini informasi pribadi ya. Jadi sebetulnya tidak lihat-lihat organisasi ya. Harusnya ya. Tapi memang dan lebih umum sifatnya ya. Dimanapun yang namanya privacy ya sama. Jadi ada investor yang berinvestasi ke kita gitu ya. Misalnya perusahaannya bukan perusahaan terbuka, gitu, perusahaan tertutup. Nah, berapa investor tersebut investasi di kita? Kalau kita masih ingin melindungi atau investornya tidak ingin diketahui, gitu ya, ya itu harus menjadi privasinya si investor ya. Jadi privasinya secara pribadi si investor itu harus kita jaga. Atau data ini karyawan kita ya, karyawan kita misalnya ada yang apa namanya cerai begitu ya, ada yang orang tuanya sakit gitu ya, dan lain-lain lah ya, misalnya apalagi anaknya ada yang ya sakit misalnya yang tidak ingin diketahui ya lain. Nah, itu data privacy yang harus dijaga juga ya oleh IT. Jangan sampai pegawai personalia yang memegang data-data tersebut gitu. Terus atau alamat email saja yang ini ya, yang sederhana ya. Alamat email, nomor HP begitu ya. Jangan sampai ada yang menjual keluar ya. Kemudian dikirimi iklan ya, kirimi iklan. Nah, itu berarti kalau bisa terjual keluar gitu ya, kemudian kita dikirimi iklan berarti data kita secara personal itu tidak dijaga oleh perusahaan. Perusahaan tidak bisa dipercaya ya dalam menjaga privasi kita. Nah, jadi privacy itu ke pribadi, confidentiality tadi ke organisasi. Nah, kemudian prinsip lain ya yang harus dijaga processing integrity ya. Jadi perusahaan itu memproses data itu akurat, komplit dan pada saat yang tepat ya. Dan terakhir juga dengan autorisasi yang benar. Jadi syaratnya integritas pemrosesan ini ada 5 ya, akurat, komplit, 4 ya, timely manner ya, jadi tepat pada waktunya, dan terakhir autorisasinya benar ya. Jadi memang dibuat oleh bagian pembukuan gitu ya, bagian akuntansi, dan setiap pengeluaran itu sudah di-ACC oleh manajemen gitu ya. Dan baru diproses, nah, tidak diproses tapi ternyata belum di-ACC. Nah, itu masalah gitu. Nah, ini harus dijamin ya integritasnya. Integritas itu berarti bukan hanya
apa namanya, bukan integritas, jujur ya, jujur. Nah, tapi jujur dalam IT ini apa, dimensinya luas ya. Ada 4 tadi ya. Complete, timely manner, dan dengan otorisasi yang tepat. Nah, prinsip terakhir availability. Jadi layanan ini harus tersedia, tersedia. Jadi apa namanya, jangan sampai bidang pembelian ya perlu data harga dari apa namanya, harga dari suku cadang ya yang akan menjadi bahan yang diproduksi oleh perusahaan, tapi informasinya tidak bisa disediakan oleh bagian IT. Berarti harus bisa menyediakan ya kebutuhan itu, informasi tersebut. Nah, ini kerangka kerja pelayanan IT yang bisa dipercaya, yang harus dipenuhi ya. Akan penuhi ya kalau kita di bidang IT. Nah, digambarkan prinsip-prinsip tadi ya dalam ini model ini ya, model rumah gitu. Jadi kalau security ini sebagai rumah gitu ya, dia tiang-tiangnya adalah confidentiality, privacy, processing integrity, availability ya. Atapnya adalah sistem reliability. Sistem reliability. Jadi yang masuk ya kerangka layanan itu dapat jadi bacanya layanan ini bisa dipercaya gitu ya. Kalau memenuhi sekuritas, konfidensial, privacy, pemrosesannya berintegritas, available. Ini menjamin hasil dari IT ini, hasil layanan dari IT ini reliable gitu ya. Jadi outputnya adalah menjadi atap rumah, bisa digunakan gitu ya kalau memenuhi 5 prinsip ini tadi ya. Ini artinya bisa dipercaya, konkretnya bisa dipercaya, ini datanya reliable. Datanya ya reliable itu bisa dipercaya. Nah, untuk dapat mencapai level itu gitu ya, itu merupakan suatu siklus ya di dalam penerapan sekuritas ini ya. Siklusnya pertama adalah kita memperkirakan ancaman-ancaman yang ada. Kemudian menyeleksi ya, memilih risiko-risiko yang akan dihadapi ya, dan bagaimana respon kita. Nah, jadi didata dulu nih masalah-masalah yang mungkin timbul itu dari 5 prinsip tadi ya, bisa kita cek dari confidentiality apa saja masalahnya, dari privacy gitu ya, dari availability gitu ya. Nah, itu nanti kalau tidak tersedia bisa masalah, risikonya apa gitu ya. Jadi dari masing-masing prinsip ini ya, misalnya tidak lengkap, tidak akurat ya, tidak tepat waktu gitu ya, risikonya apa? Tidak disediakan, tidak bisa kita lengkapi ya, kita berikan gitu. Kemudian kita cek risikonya apa. Demikian juga kalau kita aman, risikonya keamanan tadi ini ya, akses. Keamanan ini mungkin dalam arti sempit ini, tapi di judulnya ini sekuritas ini keamanan dalam arti luas ya. Jadi juga mencakup sebenarnya trust service ini juga keamanan ya. Tapi kita bicarakan secara sempit saja, makanya ini diberi istilah trust service framework ya, kerangka kerja IT yang layanan IT ya, layanan IT yang ya, sebetulnya kalau di babnya ini kita pakai layanan IT yang dipercaya itu yang aman. Nah, tapi karena beda istilah ya, nah, ini disebutnya layanan yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya, yang terdiri dari aman, confidential, privacy, processing integrity, dan available.
Jadi kita akses dulu ya, perkirakan ya masalah-masalah dalam kelima dimensi tadi ya. Kemudian itunya apa nanti? Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, kalau sudah kita lakukan pengembangan dan pengkomunikasian kebijakan kita ya terhadap seluruh perusahaan organisasi ya. Nah, jadi kita data hasil ini kita komunikasikan ya. Kemudian dikomunikasikan kan berarti dapat masukan-masukan ya, masukan yang kita siapkan respon-respon tadi dilengkapi ya sekarang dengan masukan-masukan ya, dan kemudian diterapkan ya. Semua ini kan sudah kita komunikasikan ya, sudah kita jelaskan respon-respon yang harus kita lakukan ya. Misalnya ada yang ketahuan menjual data perusahaan gitu ya. Nah, ini solusinya seperti apa harus jelas ya, harus jelas. Jadi mungkin pas Slack risk ini ya, assess threat ini kan diurutkan. Ancaman paling terbesar dengan risiko terbesar itu apa? Ya, berarti nanti kalau ada kejadian kita hukum yang bertanggung jawab lebih tinggi dibanding dengan ancaman yang kecil dengan risiko yang kecil gitu ya. Hukumannya juga mungkin harus seimbang. Nah, baru kalau sudah diimplementasikan dimonitor ya. Gimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini kemudian tiap tahun dianalisis lagi ya, diases lagi hasil yang sudah kita lakukan ini, kita coba lagi tingkatkan ya. Sekarang sudah level inilah keamanannya begitu ya. Kita cek lagi sekarang ancaman yang berikutnya yang harus kita atasi. Ini harus sudah diinternalisasi ya, sudah biasa kita atasi yang lama. Kita ingin naik lagi levelnya ya, menjadi kita lakukan lagi ya assessment-nya, kemudian kita develop lagi komunikasinya ya. Jadi ada tambahan-tambahan tindakan-tindakan baru ya untuk mengatasi masalah ancaman yang baru. Jadi semakin lama semakin mapan ya perusahaan kita dalam masalah sekuritas informasi ini. Nah, ini juga sering dihitung atau ada model ya yang tadi juga dalam tujuan disebutkan ya. Model security ya, pendekatan security. Jadi dilihat waktu penanganan dan waktu orang akan menyerang kita itu butuh waktu berapa lama? Nah, sesudah orang menyerang itu kan kita tahu tuh ya. Nah, berarti kita siapkan ada deteksi. Kita tahu ada orang menyerang itu perlu waktu berapa lama juga. Jadi kita simbolkan nanti masing-masing waktu ini dengan ini ya, dengan variabel gitu ya. Nah, terakhir ada kalau kita tahu ada serangan gitu ya. Nah, kita harus segera bisa menangani kan. Misalnya ini ya, web kita tahu-tahu di ini ya, tahu-tahu di hack ya, web kampus misalnya. Tahu-tahu di hack. Nah, orang hack itu kan perlu waktu ya. Itu namanya P. Time it take an attacker to break through preventive control ya. Kan kita sudah ada perlindungan ya dari kemungkinan diterobos ya oleh si attacker ya atau hacker ya. Ini tidak boleh bisa di hack ya sehingga aneh-aneh nanti tampilannya. Nah, orang mulai masuk ke sistem kita untuk ngehack gitu ya, sampai dengan dia berhasil ngehack gitu ya dan tampil rusak web kita itu P ya, misalnya butuh waktu 3 hari ya, butuh waktu 3 hari. Nah, kalau ternyata kita bisa mengetahui kita sedang dihack itu butuh waktu 2 hari gitu ya.
kemudian sesudah kita tahu, kita segera atasi supaya hack itu tidak terjadi, kita butuh 2 hari juga. 2 hari juga. Maka ini sudah terlambat. Sudah terlambat. Kenapa? Karena orang sudah masuk dalam waktu 3 hari, sudah keluar keburu keburu rusak, ketahuan ya. Kan malu ya. Organisasi kita jadi malu. Kan berapa banyak tuh kejadian seperti itu ya, KPU tiba-tiba layarnya ini ya. Nah, itu berarti ada masalah di D dan C-nya ya. Jadi dia tidak bisa mendeteksi segera gitu ya, dan kedua apalagi gitu ya, dia tidak bisa koreksi ya, koreksi. Nah, jadi kalau bisa D plus C ini harus lebih cepat ya dibanding dengan P. Jadi P-nya ini kita harusnya gitu ya lebih lama dibandingkan kita bisa mengatasinya. Jadi jangan sampai kita mengatasinya dalam waktu yang lebih lama dibanding P. Sekian ya model security. Itu mungkin di bukunya dibahas ya. Saya lupa dulu. Ini ya penjelasan itu saja sih ya, hari. Tidak terlalu panjang juga penerapannya ya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan saja. Tapi menit ya. Ada mungkin nilai uang yang bisa dilihat di situ nanti. Nah, tapi kita lanjut aja ya ke yang berikutnya. Understanding targeted attack ya. Jadi tadi untuk menghitung waktu D itu kan kita harus mendeteksi ada serangan. Nah, ini kita mulai dengan scan and map target ya. Si orang yang mau mentarget, menerobos kita itu dia mulai dari attempt social engineering ya. Nah, kemudian scan and map target ya, dia datangi ya. Ini di film-film lah sering kita lihat ya. Yang mencuri gitu ya. Nah, yang perlindungan aset yang akan dicurinya itu berlian misalnya. Itu dengan berlapis-lapis ya secara IP ya. Misalnya di ruangan terkunci dengan laser gitu ya. Kemudian kalau di lemari itu pintunya kejebol, itu langsung ada alarm gitu ya. Nah, ini ya mereka akan datang dulu ke tempat kita, itu attempt social engineering ya. Mereka survei dulu, cari ini dulu, ngumpulin data dulu kan, masuk pura-pura sebagai sebagai petugas kebersihan gitu ya, atau petugas PLN mau ngecek ya macam-macam ya. Itu attempt social engineering ya. Kemudian kalau sudah dapat kumpul data-data itu kan scan and map target ya. Ini biasanya kalau di film-film terus kumpul tuh tim yang jadi pencuri itu kan. Ini hasil saya ngelacak itu, ternyata gedung ini denahnya seperti ini gitu ya. Ternyata perlindungannya dengan lapis-lapis macam-macam tadi gitu ya. Nah, kemudian dibuat petanya ya, dibuat petanya. Kemudian di research ya, bagaimana kita bisa mengatasi semua itu. Nah, sudah dapat semua, baru execute attack ya, dilakukan penyerangan. Ini itu ya, pernah nonton saya jadi ingat filmnya juga sudah ini. Itu kan kayaknya Ocean 11 ya. Pertama itu Ocean 11 ya, tapi terus ada Ocean 12 gitu ya. Terus terakhir dia cewek-cewek semua yang menjadi pencurinya itu ya. Yang cewek-cewek semua itu Ocean berapa? Ocean
versi 9 atau malah jadi sedikit. Nah, itu kan bagus tuh ya. Saya pernah yang terakhir saya tonton itu yang cewek-ceweknya itu ya, yang jadi pencurinya, mencuri berlian ya, mencuri berlian. Nah itu mungkin teman-teman lebih paham ya kalau suka nonton film ya, bagaimana penggambaran melakukan penyerangan terhadap sistem informasi. Nah, kemudian bagaimana kita memitigasi ya, mengurangi risiko dari penyerangan ini. Kita bertindak sekarang sebagai yang akan dicuri. Ya, ini harus menerapkan pertama preventive control, kedua detektif control, ketiga respon. Ya. Nah, di 3 hal ini ada banyak hal yang harus diperhatikan juga. Di preventive control ya tindakan pencegahannya, ya. pengendalian pencegahannya harus diterapkan. Nah, pengendalian pencegahan ini meliputi 4 hal ya. Pertama, orang-orang kita itu harus aware ya, harus aware. Kita minta mereka juga berpartisipasi dalam mencegah ya ada risiko penyerangan ini ya. Yaitu misalnya ya laptop kalau sudah digunakan ya harus log out gitu ya, terus tidak boleh disimpan sembarangan gitu ya, dan lain-lain ya, people itu ya, membiasakan kebiasaan-kebiasaan sehat ya, yang tahu aware terhadap serangan itu macam-macam ya, serangan IT itu macam-macam. Kita harus jelaskan ya, dan ini harus menjadi kewajiban kita semua mencegah. Yang kedua, preventive control dalam proses ya, proses penata usahaan atau penata kelolaan IT itu ya. Memang kita terapkan alat-alat bantu lah ya untuk bisa melakukan pencegahan. Kemudian IT solution ya, jadi ada juga menggunakan jasa yang memang khusus diarahkan untuk melakukan tindakan keamanan. Dan terakhir physical security ya, jadi dikunci ya, digembok tadi ya, pakai laser gitu ya, kayak nanti yang nggak tahu pakai laser itu betulan atau ini aja di film aja biar ini jadi orang terus masuknya harus nari-nari ya supaya tidak kena laser. Didramatisir aja kalau di film. Tapi ini jadi perhatian. Nah, yang kedua, detektif kontrol ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi kalau sudah ada serangan gitu ya. Nah, itu kan perlu waktu itu ya. Nah, sebelum dia kemudian berhasil, kita sudah bisa tahu dan kemudian mengambil langkah-langkah ya. Jadi harus ada log analisis ya. Jadi orang masuk itu kalau bukan orang yang sah itu ya harus kelihatan di layar. Ini ada ada akses yang tidak biasa nih masuk ya. Dilihat dari lognya, IP address-nya dari luar misalnya. Kemudian ada sistem deteksi intrusion ya, ada penerobosan itu langsung kita ada deteksi. Dan terakhir continuous monitoring ya, memang ada yang kita tugaskan untuk melihat jangan-jangan ada perbedaan dari biasanya ya, sinyal-sinyal yang berbahaya itu ya harus kita tangani. Nah, terakhir kalau sudah terjadi ya, ini harus ada langkah-langkah responnya ya, namanya Computer Incident Response Team ya. Ada tim yang harus menangani dan di bawah pengendalian ada kalau perlu ya dibuat jabatan tambahan. Ada CEO biasanya, Chief Information Officer. Tapi kalau masalah sekuritas ini sangat menjadi isu di perusahaan kita, ya kenapa tidak kita tambah lagi, bukan cuma CEO tapi ISO ya, Chief Information Security Officer.
Teman-teman, ini penjelasan lebih lanjut dari masing-masing tadi ya. Saya kira silakanlah dipelajari ya. Apa namanya, ini seperti juga yang bab 78 ya bab berapa yang sebelumnya, ini sebetulnya tinggal dibaca dipahami gitu ya. Dibaca dipahami, kita mungkin tidak banyak bisa, kan kalau kayak database gitu ya, selain kita baca, kita pahami, kita praktekkan sehingga kita jadi lebih menguasai gitu ya. Nah, tapi kalau security ini ya, kita masih sulit mempraktekkan ini karena apa namanya, ini adanya di bisnis level ini ya, level besar gitu ya, bisnis besar yang kalau sekarang apalagi teman-teman ya, saya saja mungkin tahunya ya hanya dari penjelasan-penjelasan di buku ya. Nah, tapi suatu saat kita ketemu dengan hal-hal ini, kita harus paham ya, kita harus sudah bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, jadi pentingnya ini memang untuk pengetahuan ya, sebagai bekal saat kita nanti betul-betul bertemu dengan hal ini. Kita tidak ketinggalan apa namanya, kita bukan orang yang awam sama sekali. Ya. Kita sudah paham. Sudah paham, dan atau kita membaca-baca ya, diskusi-diskusi, membaca majalah gitu ya, kita senang, kita bisa menjadi konsultan bagi perusahaan-perusahaan itu ya. Kita mendalami secara khusus ya. Jadi mendalami ya pertama dari membaca dan memahami yang ada ini ya. Demikian ya, mungkin untuk yang pertama dari 3 bab, 3 chapter untuk pertemuan ini ya, 8, 9, 10. Nah, yang tadi disampaikan, jadi yang confidentiality dan privacy ini akan dibahas di bab 9 ya. Dan yang processing integrity dan availability dibahas di bab 10 ya. Jadi 3 chapter ini membahas ini saja sih. Jadi security ini sekarang ya diselesaikan tadi ya, apa namanya, memitigasi risiko serangan kan ya, itu dalam hal sekuritas ya. Ini sudah kita selesaikan ya, tinggal detailnya tadi itu yang bagian bawah. Nah, 9, 10 ini silakan dilanjutkan teman-teman di chapter 9 dan chapter 10, dan mudah-mudahan nanti di kelas 11 nanti saya chapter 9-nya mungkinnya bisa saya tambahkan, jadi nanti bisa 2 chapter sudah dibahas. Demikian ya, cukup. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Nata. Untuk yang kuis tambahan itu Pak, kalau dari kelas mintanya hari Sabtu sore, kira-kira bagaimana Pak? Sabtu sore ya monggo. Nggak apa-apa, udah libur. Kalau untuk materinya Pak, hanya materi dari ini ya, buku yang terampil. Iya. Nanti saya kalau bisa kan bareng ya dengan kelas sebelah. Sabtu sore jam berapa persisnya? Mungkin jam 3:30 atau jam 4 Pak. Ya nanti saya usulkan ke kelas sebelah. Nanti kalau kelas sebelah tidak sepakat, silakan didiskusikan lagi. Oke ya, jadi untuk confidentiality dan privacy ini bisa kita lihat di sini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya untuk memastikan bahwa informasi perusahaan itu tidak tersebar begitu saja ya ke pihak luar. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang akan kita proteksi. Jadi apa saja sih yang harus kita jaga kerahasiaannya terkait dengan informasi perusahaan, gitu ya. Informasi perusahaan ini bisa dilihat di bawahnya ini ya, meliputi segala hal ya tentang perusahaan kita yang sebetulnya hanya untuk informasi perusahaan saja. Ada strategic plan ya. Kalau pihak luar mengetahui kan nanti mereka bisa melangkah lebih jauh, membuat
perusahaan kita jadi bisa mereka kalahkan. Jadi strategic plan ini harus benar-benar menjadi konsumsi perusahaan saja, ya, tidak bisa diumbar gitu ya ke pihak luar. Nah, kita sebagai pegawai di perusahaan ya harus menjaga confidentiality ini ya. Ya, jangan sampai misalnya istri kita istri atau ada family ya bekerja di perusahaan saingan gitu ya. Nah, kita sebagai pegawai karena merasa tidak terlalu bertanggung jawab ya terhadap perusahaan kita, kita berbagi informasi itu kepada family ya. Nah, ternyata sampailah kepada pimpinan di perusahaan pesaing ya. Akibatnya langkah kita jadi terbaca oleh mereka. Ya, itu kan strategic plan. Ada lagi trade secret ya, rahasia dagang. Rahasia dagang juga sangat penting ya. Kalau restoran itu resep masak ya, juga tidak boleh diumbar begitu saja. Bagaimana kita menjaga confidentiality ini yang harus ya pertama diidentifikasi dulu apa saja. Informasi biaya ya, kita memproduksi apa, biayanya berapa itu juga sangat rahasia ya. Kemudian dokumen hukum ya, dan lain-lain ya. Termasuk juga SOP ya, perusahaan itu bekerja dengan cara-cara mereka gitu kan. Hasil pengembangan pengalaman ya selama bertahun-tahun eksis di bisnisnya gitu. Nah, itu juga tidak boleh kita asal sampaikan, dan perusahaan harus menjaga itu tetap confidential ya, tetap rahasia. Nah, jadi kita golongkan ini mana yang masuk trade secret, mana yang masuk ya, mana yang masuk cost information, dan dijelaskan nanti ya di dalam training ke karyawan. Nah, ini ya ada training. Nah, kita jelaskan hal ini konfidensial gitu ya. Kalau ada yang ketahuan ngumbar ya kepada pihak luar ya, maka harus ada harus ada tindakan ya, hukuman yang diberikan. Itu yang kedua, encryption ya. Langkah pertama adalah menjaga, melindungi ya, mengklasifikasikan. Yang kedua, ketika kita harus mengirimkan ya, harus harus menyampaikan kepada pihak internal perusahaan, tetapi di tempat yang jauh ya kan, cabang perusahaan di mana-mana gitu ya. Meskipun kita pakai jalur email gitu ya, yang kita pikir mungkin pasti hanya akan sampai ke orang yang dituju ya. Tapi namanya internet sekarang kan sudah banyak orang yang melakukan akses secara tidak sah ya, pencurian data lewat hacker ya dan lain sebagainya. Maka kita melindungi informasi yang konfidensial ini dan privacy ini pada saat kita kirimkan gitu ya, itu meskipun lewat jalur virtual, jalur online, kita buat dalam enkripsi ya, terenkripsi, terprotek ya, tidak, kalau itu sampai ke tangan yang salah, yang terima itu juga tidak bisa langsung baca ya, mereka harus memecahkan sandi enkripsinya gitu ya, dienkrip, dan kalau mau buka itu namanya di-decrypt ya. Jadi sebelum bisa dibaca harus di-decrypt ya. Misalnya ya sederhananya password gitu ya. Itu sudah dienkripsi, nggak bisa dibaca ya. Bisa dibaca, masukkan kodenya. Nah, tapi enkripsi decrypt ini tidak sesederhana password ya. Dia ada teknologi khusus ya, yang masuk ini misalnya hash ya. Waktu ujian kapan teman-teman diminta untuk melakukan kode hash ya, membuat menunjukkan hash code dari jawaban teman-teman. Itu salah satu bentuk enkripsi. Yang ketiga langkahnya adalah akses kontrol ya. Jadi kita sudah identifikasi apa saja yang rahasia, pas kita kirim atau kita terima dari pihak lain internal perusahaan tapi bukan di tempat yang berjauhan, kita sudah minta enkripsi.
Nah, tapi juga pada saat di dalam perusahaan, ya kita juga tetap harus lakukan pengendalian akses. Ya. Pengendalian akses itu bagaimana membuka data perusahaan ini itu harus melalui izin siapa, gitu ya. Dan seterusnya ini melalui ada namanya IRM, Data Loss Prevention, Digital Watermark. Jadi dokumen kita itu yang rahasia itu kita ada watermarknya ya, konfidensial gitu ya. Misalnya tiba-tiba tahu di luar ada dokumen tersebut, ada konfidensialnya, kita jadi tahu ini ada orang yang bocorin gitu ya, ada yang bocorin, tinggal kita cari siapa pembocornya. Nah, terakhir training ya, training itu menjelaskan apa yang sudah kita lakukan ini kepada semua pegawai kita. Nah, privacy juga sama sebetulnya ya langkahnya. Identifikasi, klasifikasi, kemudian kita lakukan enkripsi, kita buat pengendalian aksesnya, dan ada trainingnya. Nah, cuma kan privacy ini masalahnya ke perorangan ya. Kadang mungkin perorangan itu kurang aware ya. Misalnya ada spam ya, spam kepada email kita ya. Nah, ini perusahaan kan tidak paham ya. Yang menerima kan perorangan, pegawai. Jadi kadang-kadang kalau spam itu diklik ya, terus masuk ke dalam komputer si pegawai tersebut. Nah, tapi ternyata dia tujuannya adalah mencuri data perusahaan gitu ya, lewat komputer pegawai. Nah, jadi kita juga harus paham gitu ya. Nah, spam ini harus bisa dihindarkan gitu ya. Jangan sampai kita terjebak untuk klik dan sebagainya. Kedua, pencurian identitas ya. Jadi ada orang berpura-pura sebagai pegawai kita misalnya masuk. Nah, jadi data pegawai itu harus kita proteksi ya, jangan sampai tersebar. Karena itu bisa jadi pintu masuk, mulainya ancamannya terhadap privacy ya, tetapi selanjutnya bisa ke confidentiality ya, ke kepentingan perusahaan juga. Nah, ada namanya Generally Accepted Privacy Principle. Ini ada 10 ya, best practice recommended for protecting privacy ya. Nah, itu adalah pertama manajemen ya. Maksudnya adalah dengan manajemen ini kita sebagai manajemen menetapkan prosedur dan kebijakan yang diarahkan untuk memberikan tanggung jawab ya, dan akuntabilitas terhadap data-data yang kita klasifikasikan sebagai privacy ya, sebagai rahasia. Nah, kemudian kedua dari manajemennya ya, yang kedua notice ya. Nah, jadi ketika kita akan mengumpulkan data yang sifatnya privacy itu ya, sejak awal kita berikan catatan ya. Ini data privacy loh, jangan sembarangan ya. Yang ya ini termasuk ya kalau di WA gitu ya, kadang kita kan ngirim KTP kita seenaknya sembarangan gitu ya. Ini hati-hati. Apalagi kalau dari KTP terus ada nick, ada nicknya juga kita kirim gitu kan. Nah, ini kalau masih terpisah mungkin masih agak aman lah ya. Nah, kadang kan banyak ya kepentingan kalau KTP itu kartu kredit aja pakai KTP ya. Kalau bisa kita serahkan soft copy ini hard copy aja, tidak soft copy. Mending lebih baik kita serahkannya ya fotokopian gitu ya. Kalau untuk memenuhi suatu syarat. Karena Karena kalau fotokopian kan orang masih harus usaha lagi ya untuk menyalahgunakan itu ya. Misalnya oleh pegawai resepsionis banknya itu disimpan di file gitu ya. Jadi orang yang mau menyalahgunakan kan harus masuk ke sana. Tapi kalau kita kirim ini soft copy, dan itu dengan gampang dikirim-kirimkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi ketika kita harus mengumpulkan catatan-catatan kepegawaian ya, nah orang yang kita tugaskan itu harus diberikan peringatan ya, notice ya, bahwa ini
tidak boleh nanti disalahgunakan. Nah, nanti teman-teman misalnya masuk di bidang kepegawaian ya, di bagian kepegawaian di kantor di mana saja gitu. Nah, di bagian kepegawaian itu memegang banyak rahasia orang. Yang banyak rahasia orang, harus hati-hati gitu ya. Itu amanah ya, harus dijaga jangan sampai terbuka keluar gitu ya. Apalagi tidak diketahui gitu ya oleh orang yang bersangkutan. Mereka sudah mempercayakan data-datanya ke kita sebagai penanggung jawab. Itu ya. Nah, kemudian choice and consent ya. Jadi misalnya kita buat aplikasi ya. Aplikasi itu kita masukkan di situ kayak spy. Spy untuk menangkap perilaku kita seperti apa ya. Nah, sekarang itu tidak boleh begitu saja kita simpan gitu ya. Makanya ini Facebook, WhatsApp gitu ya. Itu sudah menyampaikan kan transparan ya. Kita menggunakan WhatsApp itu, maka kita sebetulnya setuju gitu ya, memberikan data apa saja ke WhatsApp gitu ya. Menggunakan Facebook juga kita setuju gitu ya. Nah, Facebook menjelaskan itu ya, kita harus hati-hati membaca gitu apa saja yang diperoleh ya dari kita dengan kita menjadi user Facebook itu. Nah, di beberapa hal kita punya konsen ya. Artinya konsen itu persetujuan. Kita membolehkan nggak Facebook ambil data itu gitu ya. Kita harus kalau kita tidak setuju kita silang gitu ya. Kalau kita setuju kita centang, berarti kita konsen ya. Nah, yang konsen itulah yang bisa digunakan. Yang kita tidak konsen, kalau mereka gunakan, mereka salah gitu ya. Kita bisa menuntut mereka gitu ya. Nah, jadi ini pilihan dan konsen itu harus diserahkan kepada orang yang memutuskan. Ya. Jadi jangan kita sembarangan gitu ya. Kita merasa punya jasa, nah kita kemudian ngambil data orang seenaknya. Nah, saya concern di sini misalnya kan sekarang banyak ya aplikasi yang seolah-olah membantu gitu ya. Misalnya aplikasi akuntansi, tapi datanya mereka ambil gitu ya di cloud di tempat mereka. Ini menurut saya melanggar privacy ini ya. Kenapa? Karena kita yang menggunakan itu kadang tidak tahu ya bahwa menggunakan aplikasi itu mereka bisa memperoleh data kita gitu ya, bisa bebas menggunakan data kita. Nah, itu sebaiknya harusnya mereka buat choice and consent. Ini saya nggak tahu ya di peraturan perundangan kita masalah ini sudah dijaga atau tidak ya. Karena sekarang ini banyak sekali kan kita pakai aplikasi apa kita diminta data gitu ya. Pakai aplikasi apa juga diminta data, tapi tidak pernah ada penjelasan data-data kita itu akan dipakai untuk apa. Nah, ini sebaiknya ke depan harus ada peraturan perundangan juga ya untuk menjaga privacy kita itu. Dan ini kan sebetulnya kalau di disiplin di ilmu pengetahuannya sudah ada. Tinggal kalau kita mau buat peraturannya itu ngacu ke sini. Terus collection, only collect needed information. Ya, jadi tidak boleh kita mengada-ngada gitu ya. Antisipasi nanti mau meras, saya tanya macam-macam gitu ya. Nah, itu kan udah ada niat dari awal dia ingin cari-cari data untuk blackmail ya, ras orang yang masuk ke dalam menggunakan jasa kita. Penggunaan kemudian retention itu lama menggunakan ya dan keluar ya tidak menggunakan lagi. Nah, itu harus jelas ya ketika seorang menggunakan jasa gitu ya, kapan kita bisa menggunakan data-data mereka gitu ya, sampai kapan gitu ya, itu harus dijelaskan. Kalau sudah mereka keluar gitu juga harus ada
data itu tidak bisa kita gunakan lagi ya, harus dispose ya, harus dibuang juga ya, dengan orangnya hilang. Terus itu 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Akses itu hampir sama dengan tadi pas konfidensial kan ada pembatasan akses. Pelanggan kita harus dapat mereview, membetulkan dan atau menghapus informasi yang dikumpulkan tentang mereka. Itu akses dari sisi privasi ya. Kalau tadi akses dari sisi confidentiality, kita membatasi akses orang masuk ya. Kalau ini akses dari sisi privacy, kita yang memberikan data itu harus bisa mengakses dan juga membatalkan ya apa yang kita berikan gitu ya. Saya nggak ngasih lagi gitu, itu harus bisa. Kemudian disclosure cukup jelas barangkali ya, security, protect from loss or unauthorized access. Nah, kalau bisa ada jaminan ya, itu tidak disalahgunakan ya. Beberapa situs menjelaskan itu ya, kami bertanggung jawab, kami hanya menggunakan data Anda untuk kepentingan penggunaan aplikasi ini gitu ya. Dan terakhir monitoring and enforcement. Ini juga penting ya. Ini general accepted privacy principle ya, 10 hal yang harus diterapkan ya dalam rangka kita menjaga privasi orang-orang, dan termasuk kualitas ya, kualitas dari penyimpanannya maupun kualitas dari perlindungannya atas data tersebut harus baik. Nah, ini sedikit teknis tentang enkripsi tadi ya. Enkripsi ini merupakan pengendalian yang sifatnya mencegah. Jadi sebelum ini disalahgunakan, kita buat akses kepada data ini sulit gitu ya. Nah, enkripsi itu akan kuat kalau ya passwordnya panjang lah ya. Kalau kita ini kan password ya, semakin panjang semakin variatif ya, itu berarti semakin kuat ya, semakin susah dibobol. Algoritma, ini algoritma itu di enkripsi ada algoritma. Jadi kode itu dihash ya, seperti apa gitu ya caranya. Itu algoritmanya harus kuat juga ya, supaya enkripsinya kuat. Kemudian manajemen policies, kebijakan manajemen enkripsi itu disimpan secara aman. Nah, enkripsi kira-kira langkahnya seperti ini ya. Jadi ada dokumen ya, kontrak. Nah, kita kasih kunci, gitu ya. Masukkan ke dalam algoritma enkripsi. Akan menjadi ini, tidak ada sandinya kan, tidak bisa dibuka. Nah, sandi dan cara untuk membukanya itu diberikan ya, berbeda dengan sandi pada waktu kita mengunci ya. Nah, jadi yang menerima nanti misah nih antara yang data yang hasil enkripsi dan kuncinya. Nah, yang menerima juga tidak bisa langsung buka gitu ya, harus masuk ke algoritma dekripsi ya, baru kita bisa membaca pesan tersebut. Jadi text, plain text ya, jadi dokumen yang asal ya, yang awal dibuat, dikonversi menjadi tidak bisa dibaca, itu pakai ciphertext gitu ya, pada saat kita mengirim. Nah, pada saat kita menerima, kita juga menggunakan enkripsi untuk dan kunci ya, untuk membalikan ya, menjadi sesuatu yang bisa dibaca. Ini di sisi penerima ya, penerima enkripsinya. Nah, enkripsi ini dibagi dua jenis ya, yang simetrik dan asimetrik. Ya, yang pertama simetrik itu use 1K to encrypt and decrypt, jadi sama. Both parties need to know the key, need to securely communicate the shared key ya, cannot share key with multiple parties. Nah, biasanya perorangan beda ya key-nya. Jadi cepat ini ya dengan simetrik ini, tapi masih rawan karena sama-sama tahu gitu ya.
ya padahal yang tahu juga kan sebetulnya yang berkepentingan, tapi mungkin takut bocor ya, masih ada masalah. Nah, yang bagus itu asimetrik ya. Digunakan 2 case seperti tadi digambar ya. Ada public, ada private ya. Nah, public ini sebetulnya bisa dipakai, tapi private ini untuk mendekripsinya ya. Hanya yang menerima yang akan yang mengetahui. Nah, juga bisa membuat digital signature ya. Keasliannya seperti kita tanda tangan ya. Nah, tapi tanda tangannya tanda tangan kita. Nah, ini keistimewaannya very secure but very slow. Nah, ini contoh enkripsi adalah hashing ya. Ini silakanlah mungkin teman-teman bisa pelajari juga ya. Kemudian digital signature, digital certificate ya. Kemudian ada pada saat kita akses web ya, kita kalau yang kita simpan di sana adalah sangat konfidensial, sangat private juga ya, maka kita biasanya gunakan VPN ya. VPN itu jaringan tapi hanya untuk kalangan kita saja. Nah, teman-teman itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk sekarang ini terkait dengan lanjutan dari pertemuan ini, materi pertemuan kali ini dari lanjutan dari chapter 8 ya. Chapter 8 tentang security, chapter 9 dan privacy control. Nah, masih ada satu lagi yaitu chapter 9 ya, yaitu tentang apa tadi? Control process ya. Nah, silakan itu dipelajari. Sebetulnya tidak ada prakteknya, jadi kenapa disatukan ya? Karena ya tinggal baca aja sebetulnya. Tinggal baca, dipahami ya, terus sudah dipaham, sudah kita soal juga tidak dalam bentuk essay ya, bentuk pilihan ganda. Kalau sudah pernah baca, pokoknya nanti bisa menjawab lah. Seperti tadi kuis saya. Jadi materinya materi knowledge aja ya, materi KSA itu knowledge ya, skill, attitude gitu ya. Jadi kalau kita database ya, yang database itu perlu lebih serius mempelajarinya karena tidak sekedar knowledge ya, tapi ada skill-nya ya. Kita harus sering latihan menggunakan di aplikasi Microsoft Access misalnya. Makanya silakan nanti kalau membaca yang buku database konsep, latihannya juga dicoba ya. Ya, saya yakin selain paham kita juga sudah bisa mengimplementasikannya. Demikian. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, sudah Mas Panji. Sekaligus menyampaikan pertanyaan beberapa rekan, Pak, terkait surat untuk penugasan, Pak ya. Surat tugas itu sudah lebih dari 5 hari kerja, masih belum diterima, Pak. Apakah ada kontak yang bisa dihubungi, Pak? Yang saya WA itu? Tidak ada kontaknya, Pak. Itu sebatas potongan percakapan Bapak sama saya coba Pak Rahman. ya. Baik.